Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas para mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan yang paling penting diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami materi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita awali pertemuan materi di pertemuan pertama ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sebelum memasuki materi inti ataupun materi pokok dari pertemuan pertama ini, ada beberapa hal yang kemarin belum tersampaikan oleh Bapak mengenai tugas dan resume. Tugas pada dasarnya adalah yang akan masuk ke dalam penilaian mata kuliah Bapak. Kalau seandainya sebelum pertemuan ketujuh, maka mahasiswa diwajibkan membuat penelitian yaitu di bab 1. Adapun sebelum di pertemuan ke-14, berarti para mahasiswa harus membuat penelitian khusus di bab 3. Sehingga para mahasiswa tugas atau ending dari mata kuliah ini adalah para mahasiswa bisa menyusun bab 1 dan bab 3. Adapun tugas, nanti cara membuatnya itu seperti biasa diketik, dan yang kedua deadline-nya itu tergantung mahasiswa. Sedangkan resume, nah, resume itu harus dikumpulkan tiap selesai jam pertemuan. Yang pertama itu membuat resume itu harus dengan tulisan tangan para mahasiswa, ditulisnya itu di kertas folio, dan dikumpulkannya itu di akhir pertemuan ketujuh. Wajib dikumpulkan, lihat situasi dan kondisi, apakah di dalam PDF ataupun dikumpulkan langsung hardnya atau dikumpulkan langsung fisik dari tugas resume tersebut. Syarat absen juga bisa dihitung, yaitu pertama para mahasiswa mengabsen sesuai jadwal yang kita tentukan dan mengumpulkan resume paling lambat di akhir pembelajaran. Jadi, resume ini para mahasiswa ketika ada materi pertemuan pertama, kedua, sampai dengan ke-14, di tiap minggunya, di tiap selesai Bapak menjelaskan di video pembelajaran, mahasiswa harus membuat resume, ditulisnya di kertas folio, dan bisa dilanjutkan. Misalnya gini, kita para mahasiswa udah menyiapkan folio nih, misalnya 10 lembar. Lembar pertama, pas pertemuan pertama, judulan pertemuan 1, tulis tangan. Nanti pas pertemuan 2, lanjutkan saja. Pertemuan 3, lanjutkan saja. Akan tetapi dikumpulkannya tiap pertemuan itu berbentuk foto. Adapun nanti di akhir pembelajaran, itu kalau mau ke UTS berarti melihatnya pertemuan ke-7. Kalau UAS berarti pertemuannya sebelum pertemuan 14. Jadi perhitungannya tugas ada 1, yaitu membuat penelitian di bab 1 dan resume. Nanti untuk UAS tugas di bab 3 dan resume. Resume ini ketika sudah selesai dia akan masuk ke dalam nilai tugas. Jadi resume setiap pertemuan itu masuk ke dalam absen, akan tetapi resume nanti ketika sudah semuanya komplit maka akan masuk ke dalam nilai tugas. Mungkin itu dulu yang akan Bapak sampaikan dan harus dipahami oleh para mahasiswa. Jadi setelah nanti kalau misalnya perkuliahan selanjutnya, diusahakan resume pertemuan 1 berarti dengan sekarang pertemuan kedua sudah selesai ditulis tangan. Adapun isinya bisa sesuai apa yang Bapak jelaskan ataupun para mahasiswa ada tambahan menggunakan di internet. Yang paling penting jangan sampai ada
resume para mahasiswa satu sama lain sama. Itu yang tidak boleh. Mungkin itu saja yang akan Bapak sampaikan untuk mukadimah, akan tetapi ini mengikat sampai ke pertemuan ke-14. Menginjak pada pembahasan materi pertama, yaitu tentang proses penelitian kuantitatif dan permasalahannya. Pengertian dari metode penelitian yaitu metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah itu bisa didapatkan dengan 3 cara. Yang pertama, cara ilmiah itu harus rasional, kedua empiris, yang ketiga sistematis. Seperti apa rasional? Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Misal judulnya itu jangan seperti ini, pengaruh misalnya malaikat, Rokib dan Atid terhadap prestasi belajar. Itu kita nggak bisa seperti itu. Jadi harus masuk akal dan sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Yang ketiga, yaitu caranya sistematis. Berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data, ketika kita udah berbicara data di awal, maka data itu harus valid, reliable, dan objektif. Ya, seperti apa variabel? Seperti apa valid? Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Dulu waktu Bapak mengajarkan statistika, kalaupun ada yang mau belajar dengan statistika ini, valid itu kata Bapak kesesuaian, ketepatan. Contoh kita manusia makannya apa? Beras. Ya udah, valid itu berarti beras. Kalau misalnya ayam berarti dedak. Nah, itulah seperti itulah. Kalau misalnya kambing berarti rumput. Itu valid namanya. Jadi ketepatan ataupun kesesuaian. Reliable itu derajat konsistensi atau keajigan data dalam interval waktu tertentu. Kalau Bapak menamakan reliable khusus untuk statistika karena kita di dunia pendidikan, maka kata reliable dan tidak reliable itu tidak digunakan. Akan tetapi bahasa reliable di sini berarti kategorinya cukup dan sampai ke sangat baik. Contoh, valid valid gitu ya. Kita mempunyai beras, akan tetapi beras itu tidak layak makan karena misalnya udah kelihatan seperti busuk, terus seperti bukan beras, itu cocoknya untuk pakan ternak misalnya. Valid valid tapi tidak reliable, akan tetapi daripada tidak valid tapi reliable, mendingan pilih valid tapi tidak reliable. Contoh yang valid tidak reliable, beras untuk pakan ternak misalnya karena tidak layak makan. Yang kedua, rumput tapi dari New Zealand. Jadi pilihannya mana? Mendingan kena beras yang tidak layak makan daripada rumput dari New Zealand. Jadi kata-kata reliable di sini adalah kategorinya dari cukup sampai ke sangat baik atau sangat tinggi atau sangat bagus. Yang terakhir yaitu objektif. Objektif berarti berkenaan dengan interpersonal agreement, yaitu kesepakatan antara banyak orang. Sekarang tujuannya itu untuk penemuan, pembuktian, pengembangan. Kalau untuk penemuan di sini berarti data yang diperoleh betul-betul baru, tidak ada nih yang sebelumnya belum pernah diketahui. Kalau pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Terhadap pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Contoh, kita nih lagi masa pandemi ini, pengaruh video pembelajaran terhadap misalnya pemahaman mahasiswa. Nah, bahasa itu bukan penemuan, karena kalau penemuan dari dulu juga udah ada daring seperti ini, aplikasi online seperti ini tidak ada. Tetapi mungkin kita jatuhnya adalah terhadap pengembangan, berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Jadi kita masuknya kalau biasanya kepada para mahasiswa skripsi itu masuknya ke dalam pengembangan. Sedangkan melihat kegunaan juga ada 3, yaitu untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami
berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Sedangkan memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Yang ketiga, mengantisipasi masalah berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Nah, jadi kalau seandainya bahasanya video pembelajaran itu bisa meningkatkan pemahaman atau mempermudah pemahaman dari para mahasiswa. Berarti itu bukan memahami masalah, tetapi memecahkan masalah. Itu berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Sedangkan mengantisipasi masalah itu tidak bisa masuk. Jadi kalau ada judul video pembelajaran misalnya untuk memudahkan para mahasiswa memahami materi perkuliahan. Berarti itu masuk kategorinya adalah memecahkan. Kalaupun nanti para mahasiswa ada yang memahami, ada yang mengantisipasi masalah, itu nggak jadi masalah. Yang penting masuk di antara ketiga ini. Yang selanjutnya, penggunaan metode kuantitatif yang pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi dan mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris serta dapat diukur. Yang ketiga, bila ingin mengetahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Nah, berarti kalau Bapak judulnya adalah video pembelajaran terhadap pemahaman mahasiswa, itu bisa masuk kategori ketiga. Yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Nah, kalau misalnya menguji hipotesis, contohnya apakah benar video pembelajaran itu dapat meningkatkan pemahaman dari mahasiswa, itu yang maksudnya ke nomor 4. Yang kelima, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Nah, kalau ini bisa judulnya itu dibandingkan. Misalnya pembelajaran daring dengan pembelajaran video pembelajaran dengan alat peraga. Kan beda ya, kalau video pembelajaran berarti menjelaskan apa yang dipelajari, sedangkan alat peraga ketika kita ngajar itu digunakan. Itu yang masuk ke dalam nomor 5. Nah, lihatlah proses penelitian kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif yang pertama itu ada dalam rumusan masalah. Sudah rumusan masalah masuk ke dalam landasan teori, udah landasan teori masuk ke rumusan hipotesis, udah hipotesis udah pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data ada dua indikator, yaitu pengembangan instrumen, yang kedua populasi dan sampel. Ketika pengembangan instrumen ini udah diuji, maka bisa nantinya masuk ke dalam analisis data. Jadi analisis data ini bisa dihasilkan oleh hasil dari pengujian instrumen dan diberikan kepada populasi dan sampel. Dari analisis ini ditarik kesimpulan dan saran yang pada akhirnya bisa menjawab keraguan-raguan dalam rumusan masalah. Mungkin itu yang terakhir nih, yang masalah. Nah, jadi apapun itu, penelitian yang disebut kuantitatif itu nomor 1 tadi harus berangkat dari adanya masalah, dan masalah sudah jelas. Masalah itu ya adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Yang satu, terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Yang ketiga, adanya pengaduan. Nah, ini yang Bapak masukkan. Jadi Bapak membuat video pembelajaran itu karena ada pengaduan dari para mahasiswa yang merasa bahwa pembelajaran daring itu intinya tidak bisa mudah dipahami. Sehingga kampus menyarankan kepada Bapak harus membuat yang namanya video pembelajaran dan terekam oleh jejak digital. Sehingga media YouTube ini Bapak gunakan semaksimal mungkin sehingga para mahasiswa bisa mengakses kapanpun, mempelajarinya kapanpun, dan yang paling penting itu adalah mudah dipahami. Mungkin itu saja mukadimah dari awal untuk materi pertama. Intinya para mahasiswa sekali lagi membuat resume setelah ini. Dari pertemuan pertama ini, dari materi ini boleh diperluas, boleh dari buku manapun terserah, ataupun misalnya mengambil inti-intinya saja terserah mahasiswa. Yang penting resume ini selesai sebelum pembelajaran kedua dilaksanakan. Adapun nanti pembelajaran kedua pun sama, harus selesai. Jadi untuk pertemuan kedua nanti yang akan datang, 2 pertemuan harus diresume sekaligus.
Akan tetapi untuk pembatas nanti di folio dan harus seperti itu. Misalnya pertemuan 1, tak udah selesai resumenya, lanjut pertemuan 2. Jangan sampai para mahasiswa membuat resume itu banyak lembarannya, nggak usah. Yang penting sampai mana lanjutkan dan terus seperti itu. Resume sekali lagi dikumpulkannya, difoto oleh mahasiswa, kirimkan kepada Bapak kalau bisa sebelum pembelajaran itu, waktu pembelajaran yang ditentukan oleh kampus itu selesai. Jadi, Bapak akan memeriksa antara resume yang dilaksanakan oleh para mahasiswa dan absensi. Berbeda, jadi gini, untuk absensi berarti 20 menit dari jadwal yang ditentukan, deadline terakhirnya. Sedangkan resume adalah selesai pembelajaran pada waktu itu. Ketika dua-duanya ini balance, maka pengabsenan Anda para mahasiswa berhak masuk absensi. Bagaimana Pak untuk resume? Bisa Pak dikumpulkan misalnya H-5 ataupun sudah selesai video pembelajaran langsung sama resume kirimkan kepada Bapak, nggak jadi masalah. Yang paling penting adalah para mahasiswa harus membuat resume. Ketika resume-resume itu sekali lagi sudah dikumpulkan pertemuan 1, 2, 3 sampai dengan 7, maka resume itu akan Bapak jadikan menjadi tugas kedua. Jadi tugas pertama diketik, jadi seolah-olah para mahasiswa membuat yang namanya seperti penelitian. Setelah membuat penelitian itu, para mahasiswa diketik, boleh Pak sekarang Pak saya udah ada bayangan nih. Nah, untuk bayangan ya supaya apabila ada yang apa saya udah beres nih di bab 1 nih, misal nih udah ada bayangan untuk membuat penelitian atau ada kakak tingkat, boleh Pak, boleh terserah. Intinya targetan untuk di sebelum UTS itu harus yang namanya beres bab 1. Bab 1 ada apa aja? Pertama latar belakang masalah, yang kedua fokus, ketiga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan yang terakhir penelitian terdahulu. Jadi ini item-item yang harus ada. Ketika sudah selesai, boleh dikumpulkan kapanpun para mahasiswa beres, asalkan sebelum pertemuan ketujuh selesai. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada mukadimah materi pertama ini. Sekali lagi, para mahasiswa harus semangat. Jangan sampai aturan-aturan ini dilanggar. Ketika lebih aja 1 menit berarti berindikasi bisa jadi para mahasiswa tidak masuk tugas dan yang paling penting tidak bisa masuk absensi. Jadi ikuti alurnya, laksanakan arahannya. Ya, Bapak yakin para mahasiswa bisa mengerjakannya. Kalaupun tidak bisa mengerjakan, para mahasiswa yang dekat dengan kampus bisa datang ke kampus. Coba lihat seperti apa isi-isi dari bab 1 khusus penelitian kuantitatif. Ketika itu udah selesai, udah ada bayangan, tinggal dikerjakan, kirimkan kepada Bapak. Mudah-mudahan sekali lagi para mahasiswa pada akhirnya bisa membuat skripsinya dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.